beberapa sudah dilaksanakan karena sudah berakhir ya semester ini. Tapi saya yakin satu indikator ini tidak mungkin dilakukan hanya sekali. Apakah visi misi, apakah praktek pembelajaran, perencanaan apapun, itu saya yakin memang bisa. Kalau ingin memang betul-betul bisa mendongkrak atau bisa mendorong peningkatan kinerja Bapak dan Ibu atau pemahaman atau kompetensi Bapak Ibu, itu tentu akan dilakukan beberapa kali dengan terprogram dan sistematis gitu. Sehingga kalau hari ini diminta untuk observasi ya, saya yakin kepala sekolah tidak akan kesulitan itu, apapun itu. Kita kesepakatan kelas dulu, seperti Bapak Ibu kalau biasanya di kelas sering membuat kesepakatan kelas, disiplin tepat waktu ya, jadi sudah masuk sama-sama. Kemudian HP sementara silent dulu atau non aktif dulu ya, kalau di silent aja tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kita jaga kebersihan ya, meskipun nanti ada suatu hal sama, kita juga berkolaborasi juga secara rutin. Nah, ada waktu secara rutin. Jadi tidak hanya waktu-waktu tertentu, tapi yang namanya komunitas belajar yang efektif, yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi Bapak Ibu guru, kemudian bagi peserta didik juga harus dilakukan secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur. Dan tujuannya di sini meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasilnya bisa berdampak pada perkembangan peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, komunitas belajar ini Bapak Ibu semuanya, ini merupakan suatu yang sangat penting bagaimana bisa menggerakkan seluruh ya, warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru untuk aktif belajar ya, untuk aktif belajar dan juga berkreasi sekaligus memunculkan sebuah inovasi dalam proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian Bapak Ibu, tujuan komunitas belajar ini meningkatkan kompetensi ya, karena kita sebagai seorang guru, seorang pengajar ya, itu kita bisa harus selalu belajar untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan membangun budaya belajar bersama. Jadi belajar bersama itu menjadi sebuah kebiasaan, harus menjadi sebuah kebiasaan terutama di sekolah ini yang harus kita komitmen bersama-sama untuk belajar bersama-sama sebagai sebuah budaya ya, budaya yang namanya budaya bukan hanya 3S dan sebagainya ataupun budaya untuk senantiasa hidup sehat, hidup bersih dan sebagainya, tetapi juga yang berkaitan dengan kita membangun ya, kita membangun kompetensi itu harus didasari dengan kebiasaan atau pembiasaan untuk belajar bersama dan berkelanjutan ya. Kata berikutnya adalah berkelanjutan. Jadi secara terus-menerus berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Itu. Jadi dengan media apapun ataupun dengan kegiatan apapun, yang penting kita semuanya komitmen untuk belajar ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dari kemarin sudah sering mengikuti kegiatan pengembangan diri baik yang diadakan komunitas belajar kita maupun juga komunitas belajar yang lainnya ataupun ke sekolah lain, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan sebagainya sampai melumpuk sertifikatnya ya Bapak Ibu semuanya. Untuk mengisi baskom mengisi baskom Pak Aziz bingung kemarin, saya sudah sekian sertifikat kok belum masuk, ada yang 0 kok malah nilainya tinggi ya. Itu ya kita lihat saja, nanti kita tunggu update berikutnya gitu kan, terkait dengan itu. Tetapi ya kita semata-mata bukan menumpuk mau mengumpulkan sertifikat, tapi betul-betul semua kegiatan yang kita ikuti ya semata-mata kita niatkan untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya. Kemudian 3 jenis komunitas belajar yang ada di sini, kita berada pada posisi ini, ini metu Pak Pri lampunya kemarin nggak keluar. Nah ini, jadi di komunitas belajar di dalam sekolah ya, guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama, kita berada pada jenis komunitas yang ini Bapak Ibu. Jadi ada nanti komunitas belajar antar sekolah, ada komunitas belajar secara daring juga, kemudian juga penggerak komunitasnya, dukungannya seperti apa. Nah kita berada pada di sini, anggota komunitas belajar yang ada di
SMA Negeri 10 Semarang ini. Nah, sekarang Kombel Semanten ya, namanya Kombel Komunitas Belajar Semanten. Semanten memang nama sekolah kita ya, nama singkat, nama kerennya sekolah kita Semanten. Sekaligus ini diambil untuk nama Kombel. Apa Semanten kemarin Bapak Ibu? Semangat dan kompeten. Semangat dan kompeten. Nah, ini Bu Galuh, ini nama Kombel kita ya, Semanten. Jadi kita tidak mencari nama yang lain, nama apa ya? Nama terkenalnya sekolah kita Semanten, sekaligus bisa kita ya buat Kombel Semangat dan Kompeten. Ini logonya. Kemudian latar belakangnya adanya Kombel ini berdasarkan data dan juga sekaligus fakta. Di tahun 2023 rapor pendidikan kita berada yang harus kita perbaiki adalah pada kualitas pembelajaran itu di tahun 2023 kemarin. Maka dengan berbagai macam usaha yang kita lakukan bersama-sama untuk mengadakan pelatihan bersama-sama, belajar bersama-sama, sehingga di tahun 2024 rapor pendidikannya untuk kualitas pembelajaran sudah hijau, sudah membaik, ya sudah membaik. Namun memang di 2024 ini ada beberapa yang harus masih kita tingkatkan meskipun statusnya baik, tetapi ini nilainya turun dari tahun yang lalu, yaitu karakter murid dan juga kondisi keamanan sekolah. Dan itu juga tidak terlepas nanti untuk mencapainya kembali, untuk pada posisi meningkat kembali, itu juga atas peran dari Bapak Ibu semuanya, dan bisa kita rumuskan strateginya dalam bentuk kegiatan komunitas belajar. Kita urai bersama-sama, kita cari apa yang menjadi penyebab untuk karakter murid dan juga nilai dari keamanan sekolah ini turun apa, karena itu kan persepsi dari peserta didik kita ketika pelaksanaan asesmen nasional itu kan, NBK itu. Tapi paling tidak itu anak ketika menjawab ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan ini harus kita intervensi di dalamnya yang berkaitan dengan strategi-strategi dalam pembelajaran juga sekaligus di luar kegiatan pembelajaran juga. Dan juga di rapor pendidikan 2024 di bagian E itu ada proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan kita masih kurang. Ya, di rapor pendidikan terbaca seperti itu, sehingga pada beberapa waktu yang lalu ketika Bu Farah selaku Bendara Bos melakukan pergeseran kami timkan untuk beberapa kegiatan Kombel dan juga peningkatan kualitas tenaga pendidikan juga untuk adanya kegiatan pengembangan diri yang bisa dianggarkan dari dana BOS. Dan memang ini mungkin kebaca rekam ya, direkam dari rapor pendidikan, memang untuk proporsi pembelajaran peningkatan itu guru dan tenaga pendidikan di sekolah kita masih rendah, sehingga dari berbagai macam latar belakang ini ya tentu komunitas belajar harus senantiasa kita laksanakan dengan seaktif mungkin dan dengan dukungan dana dari anggaran juga, sehingga kedepannya harapannya banyak program-program dari komunitas belajar kita yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Kemudian kegiatan Kombel yang pernah kita lakukan ada in-house training dulu ketika kita menghadirkan narasumber dari Wonosobo ya, Bu Sustrini juga. Kemudian coaching klinik ya, Bapak Ibu guru terkait dengan pendampingan PMM maupun yang beberapa waktu yang lalu mendaftar ikut seleksi calon guru penggerak ya, alhamdulillah lolos 4 ya, Pak Didit, Pak Eko, Bu Elva dan juga Bu Asih ya. Sebentar lagi kemarin sudah ngisi ya Bu ya, Pak sudah ngisi semuanya ya untuk bersedia ikut di angkatan ini. Mudah-mudahan nanti segera dipanggil untuk mengikuti pendidikan di angkatan ini. Kemudian berbagi praktek baik sekaligus juga observasi kelas ya, observasi kelas itu juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komunitas belajar kita, dan tentu yang masih sangat
jauh dari harapan sederhana ini perlu kita kembangkan di periode yang akan datang. Dan refleksi, ya, sekarang refleksinya kemarin Bapak Ibu Guru sudah kami minta untuk mengisi link Google Form terkait dengan refleksi kegiatan komunitas belajar. Sudah kami baca tadi malam beberapa di antaranya ada yang sama dan sebagainya. Nah, ini ada quotes-nya dulu yang terkait dengan refleksi. Ilmu itu sesuatu yang paling berharga dan kita bisa mendapatkannya di mana saja. Sekecil apapun itu, hargailah, jadikan itu sebagai tabungan demi meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan di komunitas belajar kita di sekolah ini, meskipun sederhana, meskipun ilmunya hanya bisa nyantol sedikit dan sebagainya, tetapi itu merupakan sebuah tabungan, ya, tabungan bagi kita semuanya untuk di masa yang akan datang. Sebagai guru harus senantiasa untuk meningkatkan kompetensi dan melaksanakan layanan pendidikan, terutama layanan pembelajaran di kelas itu secara profesional. Ya. Mari kita lakukan refleksi bersama-sama. Ada pantun ya, pantunnya apa? Jalan-jalan ke Wonogiri, tidak lupa mampir rumahnya Pak Tony. Mari kita melakukan refleksi. Terus agar mobil kita semakin membaik lagi. Kapan ya mau Nah, ini sedikit rangkuman aja Bapak Ibu yang terkait dengan berprogres ke arah tujuan mobil. Jadi progres kita dari refleksi yang kita lakukan, Bapak Ibu Guru semuanya sudah mengisi, sudah berproses ke arah tujuan dari komunitas belajar yang kita bentuk ini. Kemudian dari efektivitas sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan. Secara umum seperti itu, sudah berjalan tapi perlu ditingkatkan. Ada yang pengennya rutin, kemudian juga sering-sering juga ada jadwal, ya, terjadwal gitu. Kemudian hal baik yang sudah muncul dalam kolaborasi kita, ada kolaborasi berbagai praktik baik, pendampingan juga, diskusi, coachingnya, kemudian edukasi, elaborasi, kompak, peduli dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah Bapak Ibu isikan di dalam refleksi itu. Kemudian juga dalam hambatan waktu atau kesibukan. Ya, saya tidak bisa memaklumi juga karena di SMA ini rata-rata mengajarnya jamnya bobotnya luar biasa ya Pak ya. 30-an jam gitu kan. Jadi kami bisa memaklumi, tetapi tentu ini hambatan yang bisa kita atasi bersama-sama dengan penuh semangat. Kemudian juga adanya bencana juga, karena dulu awal-awal mau observasi ya tiba banjir dulu sehingga observasinya mundur. Akhirnya sudah masuk puasa, akhirnya waktunya sangat mepet sekali ketika di dalam kelas, tidak bisa maksimal. Kemudian juga sarana dan prasarana juga, kemudian juga komunikasi yang kurang, partisipasi anggota yang masih kurang aktif dan lain sebagainya. Ini beberapa hambatan kendala yang Bapak Ibu tuliskan di dalam refleksi itu. Kemudian kondisi idealnya tentu adanya daya dukung, ya. Daya dukung bisa kaitannya dengan finansial, bisa kaitannya dengan yang non finansial, itu Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi kebutuhan belajar guru, kondisi idealnya yang diharapkan lebih rutin kegiatannya, ya. Karena ada memang di beberapa sekolah mengambil waktu misalkan tiap hari ini dan sebagainya. Ya misalkan nanti kalau dalam rencana program pengembangan yang kita lakukan itu kegiatannya rutin, ya bisa kita laksanakan secara rutin juga. Kemudian terjadwal dan lain-lain. Ini yang beberapa Bapak Ibu Guru isikan dalam form refleksi yang sudah kami bagikan kemarin. Kemudian kami lanjutkan yang berkaitan dengan peran komunitas belajar. Nah, kan jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan, ya, ada yang bisa menyampaikan selama ini dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apa sebenarnya peran dari komunitas belajar itu. Monggo ada yang mau menyampaikan, silakan. Yang mau menyampaikan, monggo Bu Christine. Saya sudah keras.
Oke, terima kasih Bapak. Peran komunitas belajar, karena ini hal yang baru untuk SMA 10 juga. Tapi sangat-sangat berperan, karena kemarin Bapak Ibu Guru di tengah-tengah kebingungan mencari sertifikat dan yang lain, kita muncul dengan mengadakan coaching klinik. Jadi ini memang sangat-sangat berperan. Kemudian yang kedua, kita juga mendampingi Bapak Ibu Guru di dalam pelaksanaan PMM, observasi dan yang lain. Kita benar-benar sangat berperan untuk Bapak Ibu Guru yang memang ini kali pertama dan mereka juga memang benar-benar bingung. Kita benar-benar sebagai pendamping mereka mengarahkan dan yang lain. Begitu Bapak, matur nuwun. Terima kasih Bu Christine. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Pak Subuh? Bapak. Ya. Terima kasih. Sebenarnya peran komunitas belajar dalam membuat kita semakin banyak kerja. Jadi terus terang. Jadi ini nanti juga saya tanyakan juga Pak. Boleh kita tanya Pak. Saya lihat dari tadi yang tujuan dari Kompel itu adalah meningkatkan kompetensi pendidik. Kolaborasi belajar bagaimana kalau tidak duduk seperti ini, tidak tahu rumput geografi, sejarah, ternyata ada pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi secara sederhana sih tujuan membangun Kompel belajar dan berbagi praktik baik. Saya belajar, saya berbagi, dengan saya belajar ilmu saya akan tambah, jadi tambah mengerti. Karena semakin banyak belajar kita malah semakin tidak mengerti sebenarnya. Jadi memperkaya wawasan untuk berkolaborasi bersama di kurikulum kita seperti apa itu penerapannya kan masih harus banyak belajar dan itu bisa dari mana saja. Itu saja sih Bapak dari saya. Jadi geser sedikit meganya ataupun nanti gabung-gabung aja monggo. Ya. Gantung. Akan kami bagikan form rencana tindak lanjutnya nanti satu kelompok satu aja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Bisa memunculkan ide gagasan berkaitan dengan kegiatan yang perlu kita laksanakan, tetapi masih fokus ya, tidak keluar dari tadi akan yang mana, apakah membangun budaya kolaborasinya. Lah kalau membangun budaya kolaborasinya ini cukup ya. Ini kita mau mengambil gaya di proses dan hasil ya. Isinya apa? Kolaborasi ini kita melihat aspek dari penurunan nilai-nilai yang ada di peserta didik. Dari kelompok kami yang penuh semangat, berapi-api dan bergelora. Jadi kami Masang tentang budaya kolaborasi karena kami adalah guru-guru yang berkaitan dengan akhlak dan karakter. Maka tujuan yang kami ingin capai adalah menyamakan persepsi tentang akhlak dan nilai-nilai budaya bangsa. Tujuannya adalah ini supaya nanti dari Bapak Ibu guru semuanya nanti akan ditanamkan dalam karakter anak itu apa saja. Gitu. Dan ini nanti terkait dengan perilaku anak yang sekarang ini sudah. Sebenarnya kami dapat ya saya kalau boleh saya pinjam ini tadi tujuannya yang ingin dicapai adalah bahwa kami menemukan model yang mampu memetakan gaya belajar anak. Indikatornya tentu saja dengan model yang kami temukan baik dapat digunakan di IPS semua itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Karena RTL itu sesuatu yang mau dilakukan, sehingga tentang waktunya tentu saja mungkin karena berpikir juga dengan waktu yang berdekatan. RTL dilaksanakan di semester, RTL semester ini sulit untuk diukur dan untuk bisa mengawal pelaksanaannya, tapi ini sesuatu hal yang baik.